Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Delizar. Hari ini kita mau mengeksplor namanya SMK Negeri 3 Banjarmasin. Nah, di sini saya posisi sedang berada di tengah-tengah dari sekolah ini. Itu kalau dari gerbang sana ya. Nah, tunggu. Nah, kamera. Nah, oke. Ini kita masuk lewat gerbang itu. Ini berada di kilometer 6. Kalau di belakang sekolah namanya sekolah-sekolah lain ada di situ Mandua dan Mandiri dan lain-lain. Nah, masuk aja terus ke sini. Semua juga kenal lah SMK 3. Nggak ada yang nggak tahu kan? Oke. Nah, ini sekolah ini adalah sekolah yang punya 9 kompetensi keahlian. Tahun ini jumlah pendaftar sangat banyak, sama tahun-tahun sebelumnya juga begitu. Biasanya hampir 5 kali lipat daripada kuota. Di SMK Negeri 3 ini ada 9 kompetensi keahlian. Nah, itu kita mau explore nih. Kita mau tanya-tanya kaprodinya ataupun siapa yang ada di sana guru-gurunya untuk kita wawancarai sedikit tentang jurusan-jurusan itu. Nah, yang pertama kita akan ke jurusan yang namanya broadcasting dan film. Nah, ini markas mereka nih, Lab Seni Budaya dan Film, satu-satunya di Kota Banjarmasin. Kamu bisa lihat bagaimana di situ nanti produksi film, ruang editing dan lain-lain. Ayo kita masuk yuk. Let's go. Oke, ini saya sampai depan pintu ruang editing. Salah satunya ruang editing yang keren banget. Pokoknya ini hampir-hampir standar dari editing yang dipunya oleh perusahaan-perusahaan editing. Oke, kita masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Ramadhania. Di sini saya sebagai Ketua Kompetensi Keahlian Produksi dan Program Siaran Televisi atau yang lebih dikenal dengan broadcasting dan produksi film. Di sini saya akan memperkenalkan apa itu jurusan broadcasting dan apa itu jurusan film. Untuk jurusan broadcasting sendiri itu adalah salah satu jurusan atau kompetensi keahlian yang mempelajari tentang bagaimana proses sebuah program siaran televisi itu dilakukan sampai pada akhirnya di proses editing dan sampai ditampilkan dalam sebuah acara televisi. Sedangkan untuk produksi film itu adalah bagaimana cara pembuatan sebuah film mulai dari persiapan, prosesnya sampai pada tahap akhirnya sehingga menjadi sebuah film yang layak untuk dijadikan sebuah tontonan. Kita sekarang berada di salah satu ruang praktek untuk jurusan produksi dan program siaran televisi atau broadcasting dan produksi film. Di sini adalah salah satu ruangan, yaitu ruangan untuk melakukan proses editing. Nah, untuk lebih jelasnya lagi bisa dilanjutkan oleh salah satu pengajar di kompetensi keahlian ini, yaitu adalah Pak Muhammad Arif Ajmi. Nama saya Muhammad Ajmi Arif, selaku pengajar di jurusan broadcasting dan film. Jadi sekarang kita ada di ruang editing, di mana ini adalah proses pasca produksi setelah kawan-kawan melalui tahap pra dan produksi. Setelah itu video yang diambil di produksi itu dimasukkan ke meja editing. Jadi di sini adalah tahap di mana film atau video itu lahir sebelum ditayangkan ke khalayak luas atau penonton. Nah, jadi di sini kita menggunakan aplikasi Adobe Premiere. Dari sinilah film-film pendek siswa SMK 3 lahir. Di antaranya Bacakot Pander, Utap di Balik Batu, Sri, dan lain-lain. Dan film yang sudah dibuat oleh anak-anak SMK 3 itu sudah banyak mendapatkan penghargaan nasional maupun internasional. Kita melakukan proses offline dan online. Jadi di proses offline itu kita menyusun video dulu. Menyusun video, setelah proses offline itu selesai, baru ke online, di mana online itu kita memasukkan musik dan efek.
Ya, itu tadi salah satu ruangan yang ada di kompetensi keahlian broadcasting dan film. Masih ada 2 lagi ruangan atau yang digunakan untuk praktek, yaitu yang pertama adalah lab green screen, yaitu lab yang digunakan atau ruangan yang digunakan untuk mengambil gambar pada saat praktek audio visual, yaitu untuk kompetensi keahlian broadcasting, yang dimana lab green screen itu dengan berlatarkan warna hijau yang nantinya apabila digunakan untuk siaran televisi maka itu bisa diganti dengan latar belakang apapun. Nah itu. Dan yang kedua itu ada lab seni dan film. Lab seni dan film itu di dalamnya ada beberapa peralatan yang gunanya atau fungsinya itu untuk pemutaran film. Kursinya pun sudah disusun seperti halnya bioskop pada umumnya. Lampunya pun bisa dimatikan, pokoknya semuanya sesuai dengan bioskop yang pada umumnya, cuma itu yang lebih kecilnya lagi dibandingkan bioskop yang sebenarnya ada di pasaran. Itulah ruang-ruang yang ada di kompetensi keahlian broadcasting dan film. Bagi kalian yang telah masuk atau menjadi bagian keluarga besar dari SMK Negeri 3 Banjarmasin, khususnya untuk kompetensi keahlian broadcasting dan film, selamat bergabung dan pastinya kalian akan menikmati atau akan menggunakan ruangan-ruangan tersebut untuk praktik kalian nantinya. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, barusan kita udah eksplorasi nih ruangan-ruangan yang ada di jurusan broadcasting dan film. Selanjutnya kita menuju ke ruang sebelahnya. Nah, di sini ada namanya ruang LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi. Nah, ini salah satu LSP pertama di Banjarmasin yang bikin sertifikat-sertifikat biar kalian terlihat berkompeten gitu lah. Artinya kalian akan diakui oleh dunia usaha bahwa kalian itu mampu bekerja dengan baik. Nah, kita masuk deh ke ruangan ini. Kita lihat mungkin ada beberapa orang di sini. Oke, nah di sini ruang LSP. Nah, ini kebetulan ada yang bekerja nih. Luar biasa Bapak Ibunya. Oke, kita bergerak lagi ke ruangan lain. Kita kenal-kenal ya, biar kalian tahu nih SMK 3 tuh seluas apa sih. Nah, ini ada namanya ruangan loket sumbangan pendidikan nih. Kalau yang mau nyumbang-nyumbang langsung menuju ke ruang ini. Biasanya ada yang jaga kalau hari kerja. Nah, sekarang lagi libur kan? Ya nggak usah. Ya udah nih, sekarang kita ke gedung baru. Salah satu gedung baru juga. Di sini adalah lab pemasaran. Jadi kalau yang untuk jurusan pemasaran nanti akan banyak aktivitasnya di sini nih. Nah, kemudian di atasnya tuh nanti ada lab akuntansi. Nah, yang berada di jurusan akuntansi nanti akan sering-sering juga ke atas tuh. Ayo kita tanya-tanya yuk guru dari pemasaran. Mungkin ada kaprodinya atau apa. Yuk, ayo kita masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Ibu Nurma Olpah dari jurusan Bisnis Daring dan Pemasaran. Pada tahun ajaran 2020 dan 2021 ini, saya dipercaya oleh kepala sekolah menjabat sebagai ketua jurusan Bisnis Daring dan Pemasaran. Adapun di jurusan ini nanti akan kita tempuh selama 3 tahun. Dalam tahun pertama ada pelajaran C1, tahun kedua C2 dan C3, kemudian tahun ketiga atau kelas 12 itu C3. Nah, pada saat itu nanti kita akan bersama-sama menambah pengetahuan kita, belajar menggali ilmu agar kita menjadi seorang marketing yang mantap dan handal. Untuk anak-anakku, selamat bergabung, semangat ya! Oke, nah kita nih menuju ke atas nih dari gedung tadi ya, di bawah tadi lab pemasaran habis ketemu Bu Norma tadi. Nah, kita nanti mau ketemu ini sama Kaprodi daripada akuntansi. Beliau kebetulan ada di ruangan ini.
Kita masuk ya. Assalamualaikum. Selamat datang semua siswi baru kami di jurusan Akuntansi dan Keuangan Lembaga. Perkenalkan, nama Ibu adalah Ibu Megawati SPD yang diberi amanah oleh Kepala Sekolah dan tim manajemen untuk menjadi ketua jurusan di jurusan Akuntansi dan Keuangan. Apa itu jurusan Akuntansi dan Keuangan? Kita memiliki dua kompetensi, yaitu kompetensi pertama tentang kompetensi akuntansi dan keuangan lembaga. Yang kedua adalah kompetensi perbankan syariah. Nah, sekarang kalian berada di jurusan kompetensi akuntansi dan keuangan lembaga. Kalian akan mempelajari C1, C2, dan C3, di mana C1 nanti anak ibu akan mengetahui tentang yang namanya dasar-dasar perbankan, dan juga kalian akan dilatih bagaimana menggunakan pembelajaran spreadsheet atau yang dikenal dengan Excel. Nah, disinilah nanti tempat kalian praktek untuk melaksanakan pembelajaran spreadsheet. Adapun pembelajaran C2 nanti kalian akan diberi pengetahuan tentang akuntansi dasar. Di akuntansi dasar itu diperlukan ketelitian, diperlukan kerajinan, dan diperlukan ketidakputusasaan. Siap saja kalian? Pasti siap. Nah, sedangkan C3 adalah inilah mata pelajaran pokok yang harus anak ibu kuasai. Yang pertama adalah tentang yang namanya komputer akuntansi. Di sini juga kalian akan praktek bagaimana tentang komputer akuntansi. Tapi di SMK 3 menggunakan yang namanya program Mayop. Nah, di sini kalian akan mempelajari lebih jauh tentang yang namanya komputer akuntansi. Oke, itu saja tadi perkenalan Ibu tentang jurusan yang akan kalian masuki. Jadi ini adalah babak baru, kalian memasuki dunia baru di dunia SMK Negeri 3 Banjarmasin. Selamat datang semua, semangat juangnya harus tetap ada, tidak akan pernah pantang menyerah, karena anak akuntansi adalah anak yang jujur, anak yang rajin, anak yang teliti, dan anak yang penuh dengan semangat. Selamat bergabung dengan kami, mudah-mudahan tujuan akhir kalian tercapai di sini. Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah puas nih nanya-nanya sama Kak Prodi dari akuntansi. Yuk kita jalan-jalan lagi, lihat-lihat ruangan lain, mungkin yang kalian jurusan apa gitu, nyari gurunya di mana. Nah, ini salah satu ruangan yang di sini nih isinya guru-guru broadcasting dan film. Jadi buat anak-anak broadcast dan film yang nyari gurunya, silahkan masuk, ketuk pintu yang coklat ini. Tok tok tok, assalamualaikum gitu. Nanti ada gurunya. Oke, kemudian yang suka-suka nih ketemu sama Wakasek Kesiswaan, di sebelah ada ruangannya, Ibu Nanik namanya. Oke, nah kalian bisa kontak beliau yang suka apa ya namanya, organisasi dan lain-lain, mau ngurusin OSIS dan lain-lain, silahkan berhubungan dengan Ibu Nanik. Oke, kita menuju ke ruangan lain di gedung baru. Ini gedung yang baru tahun ini selesai. Kita lagi revit nih, makanya revit itu dapat membangun sekolah ini menjadi lebih baik, menjadi yang lebih baru tampilannya. Makanya agak-agak masih ada yang dibongkar-bongkar karena, tapi nanti kalau udah selesai sekolah ini kayak hotel, mantap. Oke, nah yuk kita lihat gedung-gedung baru. Ada apa aja sih di dalam gedung-gedung ini? Ya, kita lihat ya. Oke, kita sekarang berada di depan gedung baru nih. Di sini ada resepsionis. Kalau kamu pertama datang, nanti kamu akan menghadapi resepsionis. Terus kamu nanti di sini ada ruang kepala sekolah, ada ruang kepala TU, ruang tata usaha dan lain-lain. Nah,
Nanti insya Allah kalau kita ketemu Pak Kepsek, kita mau tanya lah. Oke, yuk kita masuk. Assalamualaikum. Nah, kebetulan ada Bapak. Assalamualaikum Bapak. Bagaimana kabar semuanya? Alhamdulillah pada kesempatan kali ini di tengah kita sama-sama kondisi pandemi ini kita dapat bersilaturahmi di SMK 3 Banjarmasin. Dalam kesempatan ini tentunya saya sangat bangga dan berbahagia kepada seluruh calon peserta didik SMKN 3 Banjarmasin. Saya katakan masih calon karena kita masih pengenalan lingkungan sekolah, sehingga di dalamnya berbagai kegiatan merupakan orientasi. Sehingga mari bersama-sama kita untuk membawa diri kita menunjukkan karakter yang bagus, karena untuk SMK 3 kita tumbuh bersama dengan karakter, growing up with karakter, manjada wajada, sehingga kesungguhan kebersamaan di dalam kita untuk menggapai ilmu bersama-sama, menggapai kompetensi bersama-sama, dan nanti kita meningkatkan dari harapan orang tua serta mimpi cita-cita bersama. SMK 3 bisa, SMK 3 hebat, manjada wajada. Nah, kita nih habis wawancara Bapak Kepsek. Tadi kita berada di ruang resepsionis. Yang mau ke ruang-ruang guru, mau ketemu gurunya, di sini nih letaknya, di sebelah kiri. Oke, kita masuk yuk. Kita lihat ruang gurunya. Nah, ini adalah ruang guru umum ya. Guru prototip, dia ruangannya beda-beda lagi. Di sini ruang guru umum untuk mata pelajaran umum. Kebetulan ruangannya kosong karena gurunya lagi pada di rumah. Kan kita lagi COVID. Oke. Jadi insya Allah ruangan ini akan rame nanti ketika wabah ini udah selesai. Oke, yuk kita explore ruang lain yuk, selain ruang guru ini. Thank you. Oke, dari ruang guru ini ada tangga ke atas. Nah, di sini namanya tadi ruangan kepala sekolah. Mungkin yang mau lihat ruangan kepala sekolah, penasaran kayak gimana? Yuk kita explore yuk ke atas yuk. Ruangan kepala sekolah yang luar biasa. Keren banget ya, kayak di hotel. Nah, kita mau masuk ke ruangan tata usaha. Nanti kalian yang berurusan sama ketatausahaan bisa ke ruangan ini. Nah, di sini. Oke, ada Pak Roni. Itu yang paling terkenal di tata usaha. Nah, yuk kita masuk yuk ruangan tata usaha yuk. Nah, di sini banyak yang kerja. Nah, ada Pak Dimas. Nanti kalian yang urusan-urusan apapun itu ke sini. Silahkan datang. Tuh, kebetulan lagi sepi juga. Saya biasanya kerja ini soalnya ini waktu sholat. Jadi petugas-petugas atau usahanya lagi pada sholat. Oke. Oke, yuk kita explore ke samping kanan dari gedung ini. Di sini ada ruangan apa aja, kalian bisa berurusan sama siapa aja. Di sini ada ruang kepala tata usaha. Nggak ada beliau. Nah, di sini ada ruang wakil kepala sekolah bina program dan SDM. Di sini yang mungkin ingat ya, yang cek buta warna ada di sini nih. Oke. Nah, kemudian di sebelahnya ada wakil kepala sekolah bidang manajemen mutu atau WMM katanya. Yang ngurusin mutu-mutu dari sekolah ini biar standar internasional. Kemudian ada wakasek bidang hubungan budi dan masyarakat atau humas lah dari sekolah ini. Di sini ada juga orang-orangnya lagi pada sibuk kerja nih. Kemudian, yang ini paling sering kalian datangin mungkin nanti ruangan kurikulum. Ya, ada orangnya juga nih. Tuh pada kerja banyak. Mau lihat. Nah, pada kerja. Salah satu ruangan tersibuk nih. Oke. Yuk kita explore lagi. Mau lihat-lihat kelasnya kayak mana gitu kan lah. Yuk kita ke belakang. Sekolah ini luas banget sih. Saya kelilingnya capek.
Oke, nah kita berada di bagian belakang dari sekolah ini. Belum belakang banget sih, belakangnya jauh lagi nih. Nah, di sini ada aula serbaguna yang ukurannya sangat besar. Kalian bisa macam-macam aktivitas di sini. Biasanya dipakai buat lomba-lomba pencaksilat tingkat provinsi ataupun lomba-lomba lainnya. Dan ini ada gerbang belakang kita. Nah, ini buat pulang sekolah biar nggak terlalu macet di depan sana. Oke, mau lihat explore ruangan ini? Yuk, kita lihat yuk. Mantap banget kan, luas sekali ruangan ini. Ini biasa dipakai buat ya banyak tadi yang dipakai. Salah satunya tablik akbar, ceramah dan lain-lain juga di sini. Oke, atau ngumpulin orang tua kalian di sini juga. Oke. Nah, ini kita sekarang berada di bloknya jurusan OTKP. Di salah satu blok ini ada unit produksi dari SMK 3 yang produksi lambang-lambang, baju dan seragam dan lain-lain. Nah, ini ada ibu-ibunya nih cantik-cantik loh, lihat. Nah, tuh mereka lagi sibuk tuh nyiapin buat kalian. Tuh, Oke, nah nanti yang mau beli seragam langsung ke sini ya. Ke UP, bukan TKP lah, UP, ingetin. Oke, yuk kita ke ruangan lain. Nah, kita sekarang berada di depan lab dari jurusan perkantoran OTKP atau sekretaris ya. Nah, ini yang mau jadi sekretaris handal di sini nih tempatnya nih. Nanti kita ketemu sama Ibu Uun. Ibu Uunnya ada di dalam nih. Ayo kita wawancara yuk. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam bahagia untuk kita semua. Apa kabar? Perkenalkan dulu, nama saya Uun Dia Eva Kusuma. Di tahun ajaran 2020-2021, saya diberi amanah oleh Bapak Kepala Sekolah untuk menjabat menjadi Ketua Jurusan Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran. Otomatisasi dan tata kelola perkantoran ini dulu dikenal bernama administrasi perkantoran atau AP. Nah, di jurusan kita ini nanti kita akan belajar bersama-sama bagaimana cara mengetik naskah atau dokumen, kemudian mengelola rapat, kemudian juga membuat beberapa arsip yang harus dilakukan, serta hal-hal lain yang berhubungan dengan administrasi. Semoga kalian semua bersemangat dan kita dapat bersama-sama belajar untuk menjadi administrator ataupun menjadi sekretaris yang handal. Sampai bertemu di kelas dan di sekolah. Assalamualaikum. Nah, kita sekarang berada di bagian belakang dari gedung baru. Di sini juga ada yang namanya WC untuk kalian, untuk siswa ini. Ada jumlahnya 3. Kemudian di sebelah sini ada ruangan dari guru-guru perkantoran OTKP. Nah, ini ruangannya nih, yang nyari guru-gurunya nanti bisa masuk ke ruangan ini. Jadi nggak pusing-pusing mana ruangan guruku gitu ya. Oke, nah kemudian kita menuju ke ujung sana yuk. Di sana ada namanya ruangan Edotel. Edotel itu hotel mini dari SMK 3 untuk praktek anak-anak perhotelan. Yuk kita ke ruangan sana yuk. Oke, nah kita ada di depan Edotel SMK 3 nih. Kita mau tanya atau lihat isinya. Nih ada nih kaprodinya. Tadi saya udah janjian, namanya Ibu Fahmiati. Yuk kita masuk yuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh warga SMK Negeri 3 Banjarmasin. Lebih khusus saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung
peserta didik baru tahun ajaran 2020-2021 di SMK Negeri 3 Banjarmasin. Selamat saya ucapkan sekali lagi, selamat bergabung dengan seluruh warga SMK Negeri 3 Banjarmasin. Perkenalkan, nama saya Tri Mulyono, lebih lengkap Tri Mulyono SPD SST Par MM. Jabatan sekarang ini dipercayakan oleh Bapak Kepala Sekolah selaku Ketua Program Keahlian Pariwisata yang membawai 2 kompetensi keahlian. Yang pertama, kompetensi keahlian akomodasi perhotelan yang saat ini dijabat oleh Ibu Fahmiati SPD, dan 2 kompetensi keahlian yang lainnya yaitu usaha perjalanan wisata yang saat ini diketuai oleh Ibu Christine Simamora SPD. Saat ini industri pariwisata sedang mengalami cobaan di mana terjadi wabah corona, sehingga sedikit membuat industri pariwisata Indonesia khususnya Kalimantan Selatan mengalami masalah. Tapi kita semua tetap yakin dan percaya industri pariwisata di Kalimantan Selatan dan Indonesia khususnya akan berkembang dengan sangat baik, apalagi dengan kita memiliki bandara internasional dan banyak sekali, bahkan lebih dari 350 objek wisata Kalimantan Selatan yang tersebar di 13 kabupaten kota ini harus harus ditangani dengan sangat baik. Untuk itu diperlukan tenaga kerja manusia yang handal. Itu makanya SMK Negeri 3 Banjarmasin dengan kompetensi keahlian usaha perjalanan wisata akan mengelola dengan sangat baik. Begitu juga dengan keberadaan banyak sekali hotel-hotel yang tersebar di Kalimantan Selatan khususnya Banjarmasin, ini membuka peluang yang sangat besar, ya, sangat besar sekali untuk tenaga kerja muda yang untuk menangani keberadaan hotel-hotel yang ada di Kalimantan Selatan, khususnya hotel-hotel yang ada di Banjarmasin. Karena hotelnya bukan saja hotel berbintang 1 sampai dengan hotel berbintang 4 sudah berada di Kalimantan Selatan. Bagaimana dengan program kerja yang ada di Kalimantan Selatan, khususnya SMK Negeri 3 Banjarmasin? Tentunya untuk siswa dididik, kemudian dibekali dengan ilmu-ilmu bidang perhotelan, dengan ilmu-ilmu bidang usaha perjalanan wisata, sehingga akan menjadikan calon sumber daya manusia ini menjadi yang terbaik. Sekali lagi saya ucapkan selamat bergabung kepada siswa-siswi, lebih khusus kepada kompetensi keahlian usaha perjalanan wisata dan kompetensi keahlian akomodasi wisata. Semoga pariwisata Kalimantan Selatan lebih berjaya lagi di masa yang akan datang dan sukses untuk kita semua. Terima kasih. Selamat datang di Edotel SMK Negeri 3 Banjarmasin. Perkenalkan, saya Ibu Fahmiati. Saya menjabat sebagai Ketua Kompetensi Keahlian Akomodasi Perhotelan. Selamat datang, silakan. Saya akan memperkenalkan, ini tempat praktek untuk mata pelajaran front office. Ini adalah resepsionis di front office. Ini meja reservasi, lobby. Di sini di Edotel SMK Negeri 3 Banjarmasin untuk tempat prakteknya kita memiliki 2 kamar. Boleh kita lihat kamarnya di sini. Perkenalkan, ini adalah tempat praktek untuk jurusan akomodasi perhotelan. Ini adalah kamar deluxe room. Ibu akan memperkenalkan, di sini ada minibar, ya, biasanya untuk tempat minum, ya, kan bisa juga ya di sini ya. Terus di sini ada TV, dressing table, meja kerja juga ya. Ini ada kursi santai. Dan di sini kita memiliki 2 bed. Karena sama bednya biasa disebut dengan twin bed. Pokoknya rame deh kalau kalian nanti di jurusan akomodasi perhotelan, kalian
siap sudah untuk praktek di sini. Di sini juga Ibu akan memperkenalkan, ini adalah lemari ya. Sini ada telepon. Ya, telepon di sini bisa digunakan nanti untuk praktek FO ya. Pokoknya rame deh kalau kalian praktek di sini ya. Oke, kami tunggu. Kenalkan, ini toilet untuk praktek public area ya. Di sini ada toilet bowl, shower, ya, wastafel di sini, cermin juga ada. Nanti kita praktek public area mata pelajaran housekeeping. Jadi kalian nanti bersih-bersih deh pokoknya ya. Harus siap untuk bersih-bersih dan harus rajin ya. Oke, selanjutnya Ibu akan memperkenalkan kamar kedua. Ibu akan memperkenalkan kamar family room ya, kamar yang kedua. Di sini ada bed, double bed ya namanya ya. Di sini ada double bed dan juga single bed. Kalau yang tadi kamar untuk di sebelah itu ada twin bed ya, karena ada 2 bed yang sama. Sekarang ini double bed and single bed. Iya, ini troli ya, troli untuk praktek housekeeping ya, membersihkan kamar ya. Biasanya digunakan troli ini, namanya troli cart ya. Di sini banyak perlengkapan yang kita gunakan untuk membersihkan yang kotor-kotor ya, seperti di toilet, kamar dan sebagainya ya. Ini peralatannya, ini trolinya. Ibu akan memperkenalkan untuk mata pelajaran FO. Biasanya prakteknya di sini ya sebagai resepsionis. Jadi menangani tamu yang datang untuk check-in ke kamar. Ini meja resepsionis. Ya, di sini untuk pelajaran front office kita menggunakan sistem seperti di hotel-hotel bintang 3, 4 ya. Nah, di sini meja reservasi ya, bisa digunakan. Ini ada komputernya lengkap dengan printernya dan juga telepon. Jadi untuk pelajaran reservasi, front office itu di sini prakteknya nanti. Nanti kalian bisa menggunakan semua fasilitas yang ada di ruang praktek Edotel SMK Negeri 3 Banjarmasin. Oke, baik. Nah, tadi perkenalan untuk Edotel, tempat praktek akomodasi perhotelan, untuk mapel housekeeping dan juga mapel front office ya. Semoga kalian semangat untuk masuk di jurusan akomodasi perhotelan. Nah, nanti ketemu sama Ibu ya. Oke, bye. Halo, perkenalkan, nama saya Christina Rosalin Parsaulian Simamora. Saya sekarang menjabat sebagai Ketua Program Usaha Perjalanan Wisata. Nah, bagi anak-anakku sekalian yang masuk UPW atau Usaha Perjalanan Wisata, itu programnya sangat seru loh, karena di sana kalian akan diajarkan bagaimana mengatur, menyelenggarakan perjalanan wisata. Jadi yang suka jalan-jalan pasti sangat suka dengan jurusan ini. Baik anak-anakku sekalian yang sudah masuk ke jurusan UPW, saya sangat mengharapkan anak-anak dapat belajar dengan giat, dengan rajin, agar anak-anak semua bisa menjadi turis guide atau pemandu wisata yang handal. Oke. Dah. Aduh, seru banget di dalam tadi sama Bu Fahmi. Mau lihat macam-macam tentang hotel, mau tidur bawaannya. Enak banget di dalam. Ini kita, kalau kalian lihat di belakang ini ada parkiran khusus guru, jadi jangan ada yang parkir di sini ya untuk siswa. Nah, kemudian di sebelah sana nanti ada kantin, tapi lagi pada tutup kantinnya. Nanti kalau buka silahkan makan-makan di sana. Enak-enak makanannya. Oke, yuk kita ke ruangan lain yuk. Oke, kita sekarang berada di depan taman dari sekolah ini. Banyak nih, panjang sampai sana tamannya. Nah, kita mau menuju ke lab dari jurusan UPW, Usaha Perjalanan Wisata. Nah, ini bloknya nih. Bloknya di sini ada meeting room, ada ruang pertemuan,
yang lama. Nanti mungkin akan ada dibuat yang baru. Oke, nah ini ada ruang pertemuan di sini. Kemudian kita menuju ke ujung. Di sini nggak terlalu ujung sih. Nah, di situ ada namanya ruangan dari lab jurusan UPW atau juga di sini ada UP-nya Semenda Wisata. Oke, ya buat kalian yang nanti mau praktek tentang tiketing dan lain-lain, maka pasti akan menuju ke ruangan ini. Oke, kita menuju ke ruangan lainnya yuk. Oke, sekarang kita berada di gedung J dan gedung L. Apa itu? Itu adalah ruangan lab dari jurusan multimedia dan TKJ. Nah, jadi di bagian ini nih paling sering nih anak MM dan TKJ praktek. Di sini ada praktek bongkar-bongkar komputer untuk jurusan TKJ dan lain-lain. Di sini ada ruang praktek multimedia. Di sini ada praktek ngeprint, nyablon dan lain-lain. Oke, jadi untuk yang jurusan MM, TKJ nanti akan lebih sering berada di ruangan ini. Yuk kita coba ke ruangan lain yuk. Oke, selamat datang. Ini ruangan unit produksi dari jurusan multimedia dan TKJ. Nah, kebanyakan sih anak multimedia yang main di sini. Ya, yuk kita lihat yuk isinya yuk. Wih. Nah, di tempat ini biasanya dilakukan praktek fotografi dan editing. Di sini juga ada unit produksi namanya Shimmer Production yang kalian bisa lihat di YouTube-nya. Nah, ini udah ngerjain beberapa proyek nih untuk wedding dan lain-lain. Jadi, keren deh pokoknya masuk multimedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Mega Yulia Priyanadi Putri. Bisa kalian panggil dengan Ibu Mega. Ibu adalah Kepala Program Keahlian Multimedia dan TKJ. Di sini Ibu akan sedikit mengenalkan apa itu multimedia. Mungkin banyak yang tidak tahu. Multimedia itu artinya multi itu banyak dan media itu beberapa media. Jadi nanti kalian akan belajar bagaimana tentang mengedit foto, terus video, dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kalian akan membuat animasi. Dan tentunya juga ada beberapa pelajaran tentang komputer dasar antara lain pemrograman dan pengolahan web. Di sini Ibu berada di lab multimedia. Seperti yang kalian lihat, rata-rata lab multimedia nanti kalian kesehariannya akan belajar mengenai komputer dan tidak jauh dari itu. Jadi kalian akan menguasai beberapa software aplikasi yang berkaitan dengan pengeditan video, gambar, dan animasi. Dan juga untuk TKJ, itu teknik komputer jaringan dasar, di situ kalian juga akan belajar tentu saja mengenai bagaimana kita membangun sebuah jaringan komputer sehingga dari komputer satu ke komputer lain itu dapat berkomunikasi dan men-share data. Dan juga kalian juga nanti akan mengetahui apa itu jaringan WAN, LAN, dan lain-lain. Dan juga pada saat kalian masuk nanti pada dasar-dasarnya kalian juga akan belajar tentang pemrograman komputer. Ibu harap kalian enjoy bergabung di multimedia dan TKJ. Mari menyambut masa depan yang cerah dengan bergabung di multimedia dan TKJ. Welcome to multimedia dan TKJ. Cayo! Oke, ini kita berada di blok jurusan multimedia. Jadi di sini kelas-kelasnya ya. Dulu, tapi kita kayaknya mau ditata lagi nih blockingnya. Mungkin akan berubah tatanannya. Cuman di sini
dulu atau tahun kemarin adalah jurusan multimedia dan di seberang sana jurusan perhotelan. Oke, ini kita ada di unit produksi laundry SMK 3. Nah, mau lihat alat-alatnya? Ini ada alat laundry karpet, spinner car. Wah, besar banget ya. Jadi anak perhotelan nih pada praktek di sini. Nah, kemudian ada alat mesin cuci yang besar banget nih. Tuh. Nah, dan mesin-mesin cuci yang kecil. Nah, jadi nih anak-anak perhotelan untuk praktik laundry-nya sudah terfasilitasi dengan banyaknya alat-alat mesin cuci yang ada di tempat ini. Yuk, silahkan mencuci. Oke, kita di bagian belakang dari sekolah nih. Di sini banyak tercipta atlet-atlet basket dari SMK Negeri 3 Banjarmasin. Ini kebetulan lagi pada latihan nih. Yuk kita lihat yuk. Nah, ini kalian bisa lihat mereka pada latihan. Walaupun harinya agak gerimis-gerimis, tetap rajin latihannya. Oke. Semangat anak basket. Oke, habis nyaksiin teman-teman dari basket SMK 3 latihan, yuk kita main ke bagian belakang dari sekolah, yaitu perpustakaan. Nah, nanti banyak nih kalian kan harus minjam buku dan lain-lain, maka kalian akan masuk ke perpustakaan. Untuk itu, kita tanya-tanya tentang perpustakaan yuk sama ibu yang ada di dalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pengajar guru matematika di SMK 3. Tugas tambahan saya yaitu sebagai kepala perpustakaan di SMK Negeri 3. Selamat datang di perpustakaan SMK Negeri 3. Kami di sini dibantu oleh 3 staf, yaitu pelayanan. Yang ini bernama Ibu Lia. Dadah Ibu Lia. Nah, ini yang satu laki-laki yang paling cakep di antara kami, yaitu Pak Majid. Nah, kalau yang ini, yang satu ini Ibu Jumiati. Nah, kami di sini terdiri dari beberapa buku, bermacam-macam buku, yaitu terdiri dari buku paket dan buku pengetahuan umum. Silakan datang di perpustakaan SMK 3, kami akan melayani sebaik-baiknya. Nah, selanjutnya nanti kalian akan dibawa oleh Pak Majid untuk mengenal perpustakaan di sini. Silakan Pak Majid. Hai guys, nama Bapak Abdul Majid. Bapak sebagai pelayanan perpustakaan. Sekarang Bapak mau menjelaskan bagaimana cara masuk perpustakaan. Cekidot. Pertama kali siswa masuk ke perpustakaan, siswa wajib mengisi buku absen. Setelah mengisi buku absen, siswa boleh menitipkan barangnya untuk keamanan mereka. Ini adalah loker penitipan barang. Untuk melihat-lihat buku yang ada di perpustakaan, di sini memiliki banyak sekali koleksi dari buku pelajaran, buku agama, buku novel, dan buku referensi. Salah satunya ialah buku pelajaran kimia. Untuk meminjam buku di perpustakaan, siswa wajib memiliki kartu anggota perpustakaan. Untuk mendaftar sebagai anggota perpustakaan, bisa mendaftar kepada Ibu Lia. Sekian perkenalan kami, memperkenalkan lingkungan perpustakaan SMK Negeri 3 Banjarmasin. Saya tunggu ya guys. Ya, oke. Oke, di samping perpustakaan tepatnya ini ada ruang-ruang kelas baru. Ada beberapa yang belum selesai. Ini baru selesai.
Jadi SMK 3 terus lakukan pembangunan nih untuk kelas-kelasnya agar kalian lebih enak belajar di sekolah ini. Oke, terima kasih. Oke, sekian tour kita atau explore kita tentang SMK 3 hari ini. Semangat kalian untuk masuk SMK 3. Semangat ketemu guru-guru yang luar biasa. Oke, SMK 3 manjada wajada.